yang rumahnya di Gang Sao. Kan lumayan tuh dari Gang Sao ke Gang Rambutan misalnya gitu. Rumahnya jauh, tapi kenapa jauh-jauh dia sempetin datang bawa sentengan, bawa sampah di aur-aur. Akhirnya abangnya nih yang tuan rumah disampein kayak begitu deh, gak banyak cerita. Dia suruh pembantunya siapin apa yang kita punya, lihat coba di kulkas bahasa kitanya. Ada buahan, ada parsel bekas kemarin acara maulid, keluarin dah semuanya. Ada apa namanya roti, ada sirup, semuanya keluarin, bawa nih, disiapin sama pembantunya nih, makanan, buahan dan lain sebagainya, hidangan yang enak-enak dibawa, diajak berangkat. Pembantunya nggak tahu mau diajak berangkat kemana. Rupanya diajak berangkat ke rumah adiknya yang tadi subuh, sebelum subuh kepergok bawa sampah ngawur-ngawur bikin kotor di kamar mandi. Akhirnya dia sampai ke sana, abangnya datang, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kain pintu, abangnya datang, masuk di situ, kemudian hidangan semuanya bawaan disuruh bawa masuk, ngobrol sama adeknya dengan obrolan yang hangat, dengan obrolan yang mesra, nggak menyinggung soal sampah, nggak menyinggung soal kelakuan adeknya yang bikin kakaknya heran. Pokoknya hari itu ngobrol sebagaimana kakak beradik yang udah lama nggak ketemu, yang ketemu lagi dengan rindu, dengan kangen, ceritain waktu kecil, waktu diajarin main sepeda, ditemenin, sampai abangnya ngedorong-dorong sepeda, celananya melorot, dia rela melorot demi dorong sepeda adeknya daripada adeknya dilepas tuh. Pokoknya betapa sayangnya abangnya zaman dulu dan betapa mesranya mereka waktu kecil. Cuma abangnya sadar ternyata kesibukan dia dalam membantu banyak orang di sekitar rumahnya, dia rupa ngebantu adeknya. Rupanya kehidupan adiknya nggak seberuntung kakaknya, dan udah lama juga nggak ketemu cuma kalau misalnya Idul Fitri, Idul Adha sama-sama sholat idnya di Al-Ahliyah ketemu tuh, karena yang satu di Gang Rambutan, satu di Gang Sao misalnya. Nggak pernah merhatiin kondisi adeknya gimana hari-hari, tapi kalau yang sekitarnya karena emang kelihatan dia bantu. Makanya kalau di dalam Islam yang paling pertama kita perhatiin itu adalah kurobanya kita, kerabat yang paling dekat, saudara kita dalam artian yang satu darah kita perhatiin. Jangan sampai di mana-mana kita terkenal dermawan dan baik, tapi adeknya nggak ada yang perhatiin. Dan itu juga sama, adek sama kakak, ponakan sama encang-encingnya. Kang Basuni sehat? Alhamdulillah 2500 tahun nggak ketemu kita ya. Panjang juga nggak bertemunya. Sampai mana nih? Sampai kayak misalnya ada orang Jepara, dia punya pamannya, tanyain kabarnya. Paman gimana di kebun jeruknya udah panen belum? Gitu. Jangan ngobrol di grup doang, kalau nggak ngobrol di grup nggak ada tegur sapa. Ya udah, dari kebun jeruk itu bawahnya itu. Ya sama juga Bang Ali itu termasuk orang yang ada di hati saya. Saya bilang ya, Bang Ali sama Bang Nur Hairi, Ustadz Nur Hairi. Bang Ali sama Ustadz Nur Hairi ini sahabat saya lagi kecil, dari kecil. Ibtidaiyah bareng. Bahkan Ustadz Nur Hairi itu sebelum sekolah, kakak saya tuh Karatna ke sekolah nuntun saya. Ustadz Hairi punya kakak, siapa namanya? Dedeh. Iya. Teh Dedeh bawa nuntun anak, itu kakak sama kakak temenan satu sekolah. Masing-masing nuntun adik. Sebelum kita sekolah udah berteman tuh sama Ustadz Nur Hairi. Makanya saya sedih kalau orang-orang yang dulu dekat sama saya, akrab sama saya, sekarang susah ketemu, nggak bisa ngobrol. Ya kak, hese komena. Kalau kata Kang Badrudin Kamal mah beda mazhab katanya.
Ini mah Kang Badrudin Kamal yang ngomong tadi barusan, saya baru sampai udah ngomongin mazhab aja. Iya mazhab kopi. Kalau sama ya apa namanya Bang Ali kan pernah ngebeset kodok bareng-bareng ya, ngebeset kodok di rumahnya, ngebeset kodok di apa namanya di Black, riset gitu masih kecil udah riset isi kodok perutnya kayak apa di Black. Nah yang tadi itu akhirnya kita lanjutin tuh, makanya kakak adik saudara ya udah sekarang pulang nih, nah sekarang kita udah ketemu nih, udah saling bertatap muka, saling menyambung tali silaturahmi, pulang masing-masing perhatiin saudaranya, jangan sibuk selfie sama manggah doang tapi sama saudaranya nggak diperhatiin. Selfie itu sama saudara nggak usah disebutin namanya, orang pada kenal namanya Nunung. Lanjut nih, akhirnya udah selesai tuh hari ngobrol, ini abang sama kakak sama adek ngobrol akrab mesra, terjalin lagi rasa saling sayang, silaturahmi tersambung, obrolannya indah, nggak nyinggung soal di rumahnya banyak sampah. Abangnya nggak nyinggung kalau di rumahnya kamar mandi sering kotor, ini kerjaan siapa ya, nggak kayak gitu, nggak kayak Bu Dede yang suka nyindir orang, nggak, orang yang nggak denger, nggak. Kita nggak gibah ini kalau saya nyebut nama Bu Dede karena di depan dia. Obrolannya tadi kakak adik obrolan yang mesra, nggak ada singgung-singgung, nggak ada singgung-singgungan. Menurut kita nyinggung aja, dia mah nggak bakal tersinggung kan, kita nggak tahu. Kayak Bang Abdurrahman hatinya begitu lembutnya, terluka sedikit tuh repot saudara. Yang ini Ibu Dede, yang ini Dede Daswati, Dede Supriyati. kok bisa ya mukanya mirip, namanya sama ya? Dede jahe ini. Dede nani. Kalau yang satu jahe, jamu kali, janda mule. Nggak apa-apa, biar nambah lagi musuhannya tadi sama Bu Ir sekarang mau ini. Ntar datang lagi pomonya tuh buat aku lah, tuk tak. Walhasil udah berlalu waktu, udah pulang habis silaturahmi, udah ngobrol mesra, nggak saling sindir, udah nggak ngomongin kamar mandi, nggak ngomongin sampah. Abangnya sampai ke rumah, semuanya berjalan seperti biasa, dan abangnya penasaran, suruh pembantunya, coba nanti malam nanti ronda lagi ya, liatin kamar mandi kita. Soalnya saya takut ntar salah sasaran kita. Ente yang ente sebut adik saya, kita udah temuin ternyata bukan, ya kan jadi fitnah juga hati kita. Coba ente lihat dah, nanti malam coba perhatiin lagi, begadang lagi, ada yang terjadi yang aneh-aneh nggak? Udah berlalu malam, begadang nih khadimnya, pembantunya, dia tungguin dari dalam rumah, ngintip ke arah kamar mandi. Tepat jam yang sama, sekitar jam 3 lewat, hampir setengah 4, kelihatan lagi ada orang datang. Ada orang datang dari kejauhan, sama bawa tentengan juga. Bawa tentengan juga, dia lihat nih, bener ini adiknya nih, yang kemarin malam punya kerjaan. Kok dia bawa tentengan lagi dan malam ini masih datang lagi? Apa yang mau dikerjain namanya orang? Apa yang nggak cukup nih, silaturahmi udah dibangun, masih begitu juga? Dilihat tuh makin deket. Iya bener dia nih, kata pembantunya tuh, bener nih dia. Bawa bungkusan, begitu sampai kamar mandi nih pembantu masih ngintip nih, masih ngeliatin, bawa tentengannya ditaruh, dibuka, tentengannya rupanya tas gede buat bawa kamera sama tripod. Itu apa namanya yang buat tentengan, ternyata namanya di sana bukan di sini, namanya Oka Harlika. Dibuka apa, dia mau buka apa ya, sampah lagi apa gimana nih, padahal seharusnya udah mesra karena silaturahmi udah dibangun, udah ngobrol enak dan sebagainya. Dia buka tasnya, cantik sehat, anak siapa ini, cantik banget, anak kemana, anak Oka. Oh Pona, yang mana Pona? Oh iya, pantesan namanya cantik, nggak heran anaknya cantik. Sampai nih buka bungkusan, pas dibuka bungkusan
bungkusan nggak, saya masih heran kok Bu Dede sama Bu Dede mirip ya. Pas dibuka bungkusan apa yang dia lakukan? Ternyata dia bungkusan isinya ada sapu, ada kain pel dan alat bersih, ada sikat. Tuh malam-malam sebelum subuh rupanya nih yang si adenya ini bersihin, kali ini datang buat ngebersihin kamar mandi. Jadi kalau kemarin-marin datang bawa sampah ngotorin kamar mandi, nih malam dia datang lagi bersihin kamar mandi, sampai tuh kamar mandi kinclong, sampai kamar mandi bersih, sampai kamar mandi nyaman dipakai. Ini pembantu yang tadinya heran kira-kira dia mau ngapain, sekarang tahu ternyata dia ngebersihin kamar mandi. Lantaran apa? Lantaran terjalinnya silaturahmi. Maka orang yang akan melakukan sesuatu pun yang dilakukan beda tuh. Kalau sama orang yang dia sayang gara-gara tersambung silaturahminya, yang dilakukan yang baik, yang baik-baik, ngobrol dekat sama Kang Hafid karena akrab, besok ketemu Kang Hafid ngasih rokok sebungkus gitu kan. Iya, karena apa? Karena udah akrab sama Kang Hafid. Kita juga ketemu Kang Hafid nggak pakai nunggu kopi udah diseduh belum, langsung diseduhin. Kenapa? Karena udah terjalin silaturahmi. Mudah-mudahan Allah tanamkan hati yang saling sayang di hati kita, sesama teman-teman, dan kita pulang hari sama-sama bawa juga rasa cinta itu, kita sambungin lagi sayang dan cinta kita kepada keluarga kita masing-masing. Itu aja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bin doa bin. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومعمول وصلاح الزاني ظاهرا وبتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا في الدين مع اللطف والعافية ولن يأتي أن الله تعالى ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة ولا مانع وأسلافنا صالح وعلى wa hajatuna. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Allah limpahkan pada kita rezeki yang banyak, halal serta barokah. Allah lunasi hutang-hutang kita. Allah saling kaitkan hati kita dengan penuh rasa cinta dan sayang, sehingga terjalin silaturahmi yang baik dan indah. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita kesehatan, keafiatan yang sempurna, sehat lahir batin kita, sehat jiwa raga kita, sehat jasmani dan rohani kita. Buat teman-teman kita yang dalam keadaan sakit, suaminya atau keluarganya, siapapun yang dalam keadaan sakit yang minta didoakan sembuh, semoga Allah anugerahkan kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Bil khusus juga kita doakan semoga suami Bu Aan dan bapaknya Bu Aan Allah angkat penyakitnya, Allah anugerahkan kesembuhan, dicepatkan pulih, sehat afiat, sehat sempurna. Dan juga ayahanda Ibu Ibu Yani Nur Lela, semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah kumpulkan bersama orang soleh, dan kelak Allah masukkan surga bersama kita juga, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadzini ya ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وفانا كريم وفانا كريم واغفر لنا ذنوبنا. اللهم أجب دعواتنا بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامات الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبحرمة رسول الله محمد بن عبد الله يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ثبتنا بالإسلام وثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة من دار الدنيا إلى دار الآخرة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا ودعوهم أن الحمد لله رب العالمين. استجب يا الله من قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.